Hai sahabat MPK Indonesia dimanapun berada, saat ini kita akan belajar bersama dari ilmuwan Kristiani yang berkontribusi dalam pendidikan Kristen. Siapakah ilmuwan yang akan kita bahas saat ini? Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut. James Clerk Maxwell lahir di Edinburgh, Skotlandia, tanggal 13 Juni 1831. Dia anak tunggal dari John Clerk, seorang pengacara. Tidak lama setelah James lahir, keluarga John Clerk pindah ke tanah warisan nenek moyang Maxwell di Glenlair, pinggiran kota Edinburgh. Pada waktu itulah John Clerk mengambil nama keluarga tambahan, yaitu Maxwell. Keluarga ini hidup bahagia sebagai warga kelas menengah. Pendidikan awal James diberikan oleh ibunya, seorang Kristen yang taat. Ibunya juga memberi pelajaran Alkitab. Daya ingat James yang luar biasa tampak ketika dia mampu menghafal 176 ayat dari Mazmur 119. Ibunya membimbing dia untuk melihat tangan Tuhan dalam keindahan alam. Keyakinan James bahwa terdapat keserasian yang sempurna antara penelitian ilmiah dan ajaran Tuhan dalam Alkitab sangat mempengaruhi hidup dan pekerjaannya. Namun hal yang menyedihkan datang dalam hidup James. Ibunya meninggal ketika James baru berusia 8 tahun. Karena hal tersebut, ayahnya membayar guru pribadi bagi James. Yuk kita simak bagaimana perjalanan pendidikan James dan prestasinya. Tahun 1841, James mulai belajar di Akademi Edinburgh. Kesehatannya yang kurang baik membuatnya sering absen, tapi prestasi akademiknya selalu bagus. Karya tulisnya yang pertama, sebuah analisis matematika tentang gerhana, terbit ketika dia berumur 15 tahun. Setelah lulus, James diangkat menjadi dosen di Universitas Cambridge. Ia memberi kuliah optika dan hidrostatika serta melakukan penelitian dalam bidang-bidang tersebut. Tahun 1856, James meninggalkan Cambridge dan kembali ke Skotlandia untuk merawat ayahnya yang mulai memburuk kesehatannya. Tapi ayahnya meninggal sebelum dia tiba. James kemudian memutuskan untuk menetap di Skotlandia dan memulai pekerjaan baru sebagai profesor bidang fisika di Marischal College di Aberdeen. 2 tahun kemudian James menikah dengan Catherine Mary Dewar. Pernikahan James dan Catherine Maxwell bahagia, walaupun mereka tidak dikaruniai anak. Ketika Marischal College bergabung dengan King's College dan menjadi Universitas Aberdeen, James kehilangan pekerjaannya. Tahun 1860, James menjadi profesor fisika dan astronomi di King's College London. Teknologi komunikasi abad ke-20 sebagian besar berawal dari karya James. Radio, televisi, radar, dan komunikasi satelit semuanya didasarkan atas teori elektromagnetiknya. Kehebatan ramalan James semakin dipertegas ketika sinar X ditemukan. Sinar X adalah sebentuk radiasi elektromagnetik dengan gelombang ultra pendek. James diakui sebagai ilmuwan abad ke-19 yang karyanya paling berpengaruh terhadap fisika abad ke-20. Teori elektromagnetiknya serta persamaan bidang terkait membuka jalan bagi teori relativitas Einstein yang membuktikan ekuivalensi massa dan tenaga. Gagasan James juga membuka jalan bagi inovasi besar abad ke-20 lain, yaitu teori kuantum. James juga membuat kemajuan berarti dalam bidang optik dan tampilan warna. Penelitiannya mengenai kebutawarnaan diakui dengan pemberian hadiah medali Rumford oleh Royal Society London. James termasuk ilmuwan pertama yang memeragakan fotografi warna. Dia juga meneliti hal-hal yang berkaitan dengan benda padat yang lentur dan geometri murni. James diterima menjadi anggota Royal Society tahun 1861 karena keberhasilannya dalam elektromagnetisme. James juga menentang keras teori evolusi Darwin yang pada waktu itu sangat populer. Nah, tadi kita sudah simak tentang perjalanan hidup James dan karya-karyanya. Sekarang kita belajar yuk bagaimana perjalanan James bertumbuh dalam keimanannya kepada Tuhan Yesus. James yakin bahwa penelitian ilmiah dan ajaran Alkitab tidak hanya cocok, tapi juga berkaitan erat.
Hal ini tercermin dalam doa yang ada dalam catatan-catatannya. Dalam doa ini, James menegaskan kepercayaannya terhadap ajaran yang terdapat dalam kitab Kejadian, yaitu Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan memberinya kekuasaan dan tanggung jawab atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Bagian kedua dari doanya berisi berita Injil bahwa Yesus Kristus diutus Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. James mempunyai pengetahuan yang luas mengenai Alkitab. Dia juga menjadi penatua di gereja yang ikut dia bangun di dekat rumahnya di Glen Lair. Komitmen kekristenannya juga sangat praktis. Dia banyak memberikan waktu serta uangnya kepada yang membutuhkan. Acap kali, dia mengunjungi orang sakit dan yang terpasung, kemudian membaca Alkitab dan berdoa bersama mereka. Dia sangat rendah hati dan berintegritas sangat tinggi. Sikap pengasih dan kesediaan James untuk berkorban sangat nyata, sebagaimana ditulis J.G. Crowther dalam biografinya. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, istrinya cacat. Dia merawatnya sendiri dengan sangat tekun. Ketika penyakitnya yang fatal itu kambuh, dia tidak memberitahu siapapun. Ketika keadaannya makin parah dan dia menderita sakit yang luar biasa pun, dia tidak pernah mengeluh. Hanya satu yang dia sesalkan, dia tidak sanggup lagi merawat istrinya yang sakit. James meninggal karena kanker di Cambridge tanggal 5 November 1879 dalam usia 48 tahun. Dia sangat dihormati oleh mereka yang mengenal atau yang pernah bekerja sama dengan dia. Salah satu rekan akrabnya menulis, kami, para sejawatnya di perguruan tinggi, menyaksikan kecerdasan dan kemampuannya yang tinggi serta pandangannya yang orisinil, disertai kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, kepatuhannya kepada kehendaknya, dan kepercayaannya yang sungguh-sungguh terhadap kasih dan penebusan Sang Penyelamat. Itulah yang menjadi penghiburnya setiap ia sakit atau susah. Hal apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan keimanan James Clerk Maxwell? Iman James telah mendorongnya untuk melakukan pekerjaannya berdasarkan firman Tuhan dan ini yang menjadikan dia sukses. James menyadari bahwa semuanya yang dia teliti tak berguna tanpa memiliki dasar firman Tuhan yang benar. Dalam kerendah hatian James di hadapan Allah, dengan mengakui Allah adalah pencipta alam semesta dan Yesus Kristus adalah penebus dosa membuat dia hidup di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dalam sakit dan kesusahan yang dilewati oleh James tidak membuat James jauh atau meninggalkan Tuhan. Justru James menjadi sangat dekat dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia kuat. Tidak hanya sampai di situ, kasih dan kepeduliannya menjadi teladan dan memberkati orang-orang di sekelilingnya. Kiranya apa yang kita pelajari melalui kehidupan dan keimanan James menyadarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dan memiliki hubungan yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut ini adalah doa James yang selalu ada di catatannya. Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, dan menjadikannya jiwa yang hidup agar ia dapat mencari Allah dan berkuasa atas makhluk-makhluk ciptaannya, ajari kami untuk mempelajari pekerjaan tangan-Mu, agar kami dapat mengelola bumi ini. Untuk kami manfaatkan dan memperkuat alasan untuk pelayanan-Mu, menerima firman-Mu yang memberkati, agar kami percaya kepada Yesus yang telah Engkau utus, untuk memberi kami pengetahuan tentang keselamatan dan pengampunan dosa. Semuanya itu kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami.